Cek, ya, cek, ya. Menarik sekali ya bicara tentang Mary Wollstonecraft. Sama seperti ketika kemarin kita bicara tentang Betty Friedan. Mungkin sekilas kita bicara Betty Friedan juga merasa sama. Mungkin orang-orang yang atau menurut Betty Friedan perasaan-perasaan kegelisahan yang dirasakan perempuan sama seperti Mary ketika dia melihat ibunya dipukul, bagaimana ada ketidaksamaan antar saudara dan lain sebagainya. Oleh Betty Friedan disebut sebagai the problem that has no name, masalah yang tidak memiliki nama gitu. Jadi problem-problem semacam itu mungkin juga muncul dari keluarganya Mary gitu kan, sehingga dia kemudian merasakan bahwa perlu adanya kesetaraan, perjuangan terhadap kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kemarin Betty Friedan itu memfokuskan kepada sebenarnya berangkat dari psikologi dalam melihat bahwa psikologi perempuan itu seringkali atau image tentang perempuan itu dibatasi oleh stereotip bahwa perempuan idealnya di rumah gitu kan. Sama mungkin yang kita rasakan sekarang bahwa iklan-iklan itu menampilkan bagaimana perempuan memasak dengan baik, bagaimana perempuan mencuci dengan baik. Jadi image stereotip itu yang ditampilkan itu semuanya berkaitan bagaimana perempuan menciptakan ide gitu, atau menciptakan kayak template bahwa idealnya perempuan itu menjadi ibu rumah tangga gitu kan. Jadi dia berangkat dari psikologi perempuan, bagaimana perempuan merasa ketidakadilan itu. Saya ingin menanyakan tentang sosok Mary gitu. Banyak abad 18 misalnya ketika feminismenya Mary itu muncul, kita tahu bahwa kondisi sosial monarki, sebut saja ada keterlibatan agama lah yang membuat perempuan juga semakin tertindas gitu kan. Terus juga dan tidak banyak perempuan yang bisa dan tidak takut untuk menggaungkan itu. Kenapa Mary? Siapa Mary sebenarnya? Maksudnya kenapa Mary suaranya bisa didengar? Sedangkan perempuan-perempuan yang mungkin berada di kondisi itu dengan kekuatan monarki itu susah untuk bisa didengar suaranya gitu. Saya kemudian penasaran siapa sebenarnya Mary? Gimana Mary bisa bagaimana kondisi sosialnya sehingga ia mungkin tidak mudah ya. Cuman sampai kita mendengar karya-karya itu dengan karya-karyanya dan lain sebagainya pasti tidak mudah untuk ada di lingkungan abad 18 yang termasuk dalam gelombang pertama, gelombang kedua gitu. Kalau misalkan gelombang ketiga, gelombang keempat, dia sudah bisa merujuk kepada gelombang-gelombang sebelumnya, karya-karya sebelumnya gitu. Dan siapa yang kita tahu bahwa mungkin Mary jika ia mungkin tidak sekolah dan lain sebagainya, atau saya tadi nggak dengar dia sekolah apa enggak. Kalau dia pernah baca ataupun tahu bahwa itu feminisme, dari mana dia tahu itu? Sedangkan abad 18 itu masih tergolong feminisme tidak banyak muncul. Itu sih. Bahkan Betty Friedan aja menyebutnya bukan feminisme di awalnya, tapi yang disebut sebagai masalah tanpa nama ini gitu. Mungkin pertanyaannya itu dulu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanggapi ya Mbak, sebelum Pak Mantik mau menanggapi, nanti mungkin saya ingin menanggapi dulu dari pertanyaan Mbak Winda ya. Ya pertanyaannya Mbak Winda ini sama kayak nggak sama sih. Cuma saya mengingatkan saya pada beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu ada salah satu teman saya perempuan, teman. Enggak Arab. Enggak, bukan. Teman perempuan, iya. Itu teman perempuan saya nanya. Dia nanya Dia nanya kayak, apakah ada tokoh filsuf perempuan? Saya mau bilang ada, salah. Mau bilang nggak ada juga salah, karena rujukan untuk menjawab itu saya harus merujuk ke tokoh filsuf yang mana gitu. Karena kalau kita mau melirik kepada tokoh-tokoh filsuf yang ada secara kanonik, itu memang nggak dimasukkan, jarang. Bahkan di sejarah-sejarah filsafat, sebuah pengantar nama filsuf perempuan itu jarang dimasukkan, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada. Misalnya kita lihat punyanya Budi Hardiman. Ini sudah filsuf di masa modern ya. Kok filsafat modern? Itu nggak ada. Ya. Di bukunya yang ada. Kalau edisi berikutnya nanti nggak apa-apa, silakan disunting ya. Jadi saya mau jawab ada, mau jawab nggak ada juga nggak bisa. Maju kena, mundur kena juga. Jadi kalau kita akan menjawab tentang pertanyaan Mbak Winda tadi,
merujuk kepada suatu hal yang bersifat kanonik, Mbak, yang membaca dan membawa terus mengeluh-elukan karya dari Mary ini ya juga orang-orang yang ada semacam kayak kita ya, biasa dengan organisasi kita masing-masing. Kalau organisasi A, pasti yang akan mengeluh-elukan karyanya adalah orang-orang di organisasi A dan mengambil posisi ketokohan. Sehingga dia tidak akan mengambil tokoh-tokoh lain dan tidak akan menganggap tokoh selain apa-apa yang dihasilkan oleh organisasi A. Begitu juga gerakan feminisme di sini. Dan hal itu juga enggak selalu berarti menjadi konsumsi dari pihak dari organisasi-organisasi lainnya atau komunitas atau aliran-aliran lainnya. Jadi kalau Mbak menanya seperti itu bertanyaannya agak sulit memang ya. Cuma secara umum itu juga akan dijelaskan bahwa yang akan membawa dan menarasikan yang terus mempublikasikan narasi-narasi yang disampaikan oleh Mary di sini pasti adalah orang-orang yang ada di bawah Mary itu sendiri, pasti. Sebagaimana kita lihat yang unik dari Mary ini membahas tentang hak-hak persamaan perempuan sebelum pencetusan terma feminisme itu sendiri, seabad sebelum malah. Dan pokok-pokok pikirannya memang dipakai saat ini karena memang mungkin tidak terlalu liberal, Terus yang Mbak singgung tadi, oke, mungkin mau ditanggapi dulu. Enggak, lanjut ya Bapak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Pertama yang harus kalimat pembuka adik saya untuk Mbak Winda dan semua pegiat feminisme ya. Hak itu yang tadi dibicarakan tentang membenarkan hak perempuan atau lain sebagainya, berbicara tentang kesetaraan itu bukan hadiah dari generasi itu, bukan hadiah dari era itu ya, tapi memang hadiah di langit itu. Manusia lahir itu sudah dengan haknya itu. Karena perempuan tidak sadar dengan itu, dia terus menuntut. Pertama, kedua, terus menuntut. Karena perempuan tidak sadar dengan itu, maka kata Bano tadi itu sulit untuk mengatakan filsuf perempuan ada atau tidak. Selain yang selalu berbicara tentang feminisme gitu. Gitu simpelnya. Kenapa saya lebih sering berkeyakinan bahwasanya gerakan feminisme itu adalah gerakan politisasi gitu. Karena kenapa? Harusnya ada filsuf perempuan yang tidak perlu terlalu banyak berkoar-koar menggaungkan tentang kesetaraan itu, karena kesetaraan sudah disediakan olehnya itu. Buktinya dia dengan berani menyampaikan gagasannya tentang feminisme itu adalah bentuk pemberian hak terhadap dirinya itu. Seandainya tidak dia gunakan percuma untuk mengatakan sesuatu yang sudah terjamin itu. Dalam artian dia menyampaikan pemikirannya, ada perempuan yang berbicara tentang politik itu secara luas dan mendalam itu. Tidak harus setara dengan Machiavelli lah. Misalnya tidak harus setara itu. Setidaknya dia benar memberikan pemikirannya tentang politik misalnya atau di bidang lain itu. Maka ada filsuf perempuan itu. Tanpa harus berbicara sesuatu yang sudah dianugerahkan oleh langit itu. Itu poinnya itu. Keluar hujan. Nah, pertama. Poin kedua itu. Saya sebenarnya sedikit itu dengan seseorang yang selalu menuntut haknya dan tidak, memang kalau Mary ini kan dia itu sepakat bahwasanya dia tuh semi sepakat perempuan itu di rumah itu. Padahal ya kalau mau berbicara lebih jauh itu, puncak dia merubah peradaban itu, dia merubah keleluasan perempuan itu dari rumah tangga itu. Maksudnya apa? Saya yang paling amini dari pemikiran Mary ini bahwasanya perempuan harus berpendidikan sehingga dia tidak sibuk hanya ingin berkompetisi, tapi dia juga harus berkompetensi gitu. Nah, dalam hal ini perempuan yang berkualitas dalam rumah tangga itu, dia akan mendidik anak-anaknya dan dia akan mendidik suaminya itu, memberikan gambarannya bahwasanya nanti tidak perlu pengekangan di luaran. Karena toh pada kenyataannya kalau mendengar curhat dari teman-teman lain sebagainya itu, cewek yang bukan
saya itu. Enggak, saya gini. Seandainya perempuan yang ada di rumah tangga kita, yang ada di rumah itu orang yang berpendidikan, dia tidak perlu terlalu khawatir terhadap anak didiknya yang tak berproses di luar, mencari alamnya itu. Yang penting tidak mencari mainannya itu. Maksudnya apa itu? Saya lanjut dengan curhatan beberapa teman-teman saya itu, terutama dulu waktu masih aktif di organisasi itu. Enggak. Jaduan. Nah, ternyata justru yang memberatkan mereka untuk bergerak itu adalah ibu itu. Karena ibu itu sangat sentimental, urusan perasaan, urusan kekhawatiran itu. Kata catas tuh, Megatron. Nah, jadi kekhawatiran itu muncul karena memang dipicu dari perempuan itu sendiri. Yang seandainya dia perempuan berpendidikan itu, dia bisa mengoptimalkan haknya itu. Poin selanjutnya yang harus saya sampaikan di sini itu. Sejauh ini itu porsi itu 30% di kursi kabinet atau di kursi pemerintahan itu yang dicanangkan untuk perempuan itu masih belum terpenuhi itu. Sampai sekarang itu. Dan realitas sosialnya itu, perempuan yang berpendidikan, perempuan yang cakap dalam bersosial itu, dia tidak pernah mendapat kekangan. Tapi oke, nanti tanggapi saja. Saya ambil sampel itu. Najwa Shihab itu, yang notabene sebagai seorang keturunan Syihabiyah itu, dia itu keturunan darah biru kan, nggak salah. Dia bisa melekang dengan bebasnya. Karena kenapa? Dia itu berpendidikan pertama. Kedua, dia memiliki kecakapan sosial itu. Dan dia sadar dengan hak dirinya itu. Ya sekarang justru kita berbicara secara historis kali itu. Kenapa yang terbaca di Indonesia itu hanya Ibu Kartini sebagai, karena dia menggaungkan feminisme. Itu cacatnya gerakan feminisme itu. Sehingga terkesan bias terhadap politisasi gitu. Harusnya Cut Nyak itu loh, dia tumpah darahnya itu. Kenapa tidak dibaca sebagai gerakan perempuan itu? Kenapa harus Kartini? Saya yakin seandainya Kartini tidak berbicara kesetaraan, dia tidak akan viral itu. Karena Kartini ngimpor dari barat, makanya dijual. Gak usah komentar dulu ya. Oke. Belum kelar ini. Lanjut. Seandainya Kartini aja berbicara tentang pendidikan perempuan, saya tidak yakin Kartini itu di-endorse sampai sekarang. Karena dia berbicara, selain berbicara tentang pendidikan perempuan, dia juga berbicara tentang feminisme, kesetaraan. Andai kata dia tidak berbicara tentang kesetaraan sebagaimana Cut Nyak yang bergerak di bidang perlawanan itu, dia tidak akan terbawa itu, tidak akan terbaca itu. Jadi itu yang membuat saya sampai sekarang masih ada was-was itu. Jangan-jangan gerakan feminisme itu ada gerakan politik itu. Mungkin itu di saya. Sekarang masuk di bulan Februari, memasuki tentang kajian feminim liberal. Entah kenapa feminim dengan istilah liberal ini membuat saya tergelitik untuk menanyakan beberapa hal mengenai ajaran-ajaran feminim itu. Saya melihat salah satu talk show yang ada di Jerman. Dia yang menjadi apa ya? Presenternya itu seorang guru, dan yang menjadi lawan bicaranya itu anak kecil yang berusia di mungkin usianya di sekolah SD lah, sekolah dasar. Nah, si gurunya itu nanya, apa yang kamu ketahui tentang wanita? What is the woman gitu? woman.
Terus si anak kecil itu bilang, saya sampai saat ini dalam versi bahasa Indonesia, sampai saat ini belum tahu mengenai apa sih sebenarnya definisi dari wanita itu sendiri gitu. Nah, kalau saya kamu menanyakan tentang laki-laki, mungkin saya bisa memberikan definisi yang versi saya sendiri gitu. Jadi si anak kecil itu tidak tahu apa dari definisi dari wanita itu sendiri, karena wanita dengan mungkin kedelannya, keterserahannya gitu. Tak bantu Mas, wanita itu wajah manis tertata. Wah ya. Boleh. Sehingga seorang anak kecil yang dengan jenjang pendidikan dasar belum tahu tentang definisi dari wanita. Dia cuma tahu ke wajah ibunya gitu. Tapi tidak tahu tentang apa pengertian dari wanita. Saking banyaknya definisi yang bermunculan dan kebetulan itu podcastnya di Jerman ya. Talkshow-nya itu di Jerman gitu. Nah, itu sih. Itu bukan pertanyaan, cuman apa ya? Iya, cuman apa ya? Tanggapan saja gitu. Dan mungkin yang ini pertanyaan saya kepada feminim liberal, utamanya siapa tokohnya Mary ya, si Mary ini. Iya. Sebenarnya saya belum, dari penjelasan pemantik barusan mungkin karena saya datang terlambat, jadi saya kurang mengikuti terlalu jauh. Cuman saya yang sepintas dari penjelasan pemantik barusan itu bilang bahwasanya Mary ini lebih mungkin sentralnya di dalam pendidikan, dalam ranah perjuangan feminimnya di dalam perjuangan pendidikan gitu. Dan sayangnya di fenomena sosial utamanya di Indonesia gitu, saya menemukan fenomena yang mungkin cukup miris dalam segi pendidikan yang dialami oleh perempuan-perempuan pedesaan pelosok-pelosok gitu. Saya ada beberapa kenalan teman gitu perempuan yang dia saking keponya pada ranah pendidikan, dia sampai bilang gini, enak ya kamu bisa mengenyam pendidikan secara utuh sampai jenjang perkuliahan. Kebetulan dia bilang kayak gitu. Dan saya sendiri selaku perempuan, saya pengen sekolah, cuman saya tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ujung-ujungnya dari perempuan itu letaknya jadi ibu rumah tangga yang semuanya pendidikan itu tidak diperlukan. Nanti apa-apa yang tidak diketahui oleh perempuan itu, si ibu bisa tanyakan kepada ayahnya, katanya si teman saya itu bilang kayak gitu. Ya miris banget. Dan saya gini, mungkin feminim ini sudah dibahas oleh komunitas simposium di sebelum-sebelumnya. Feminim, saya sempat dulu hanya bergurau kepada Kak Banu sih pada waktu ada bedah buku gitu. Kenapa kalau di dunia itu, kalau di negara itu tidak ada Bapak Pertiwi, adanya cuma Ibu Pertiwi gitu. Ternyata wanita itu dianggap sebagai manusia ketika menjandang segelar ibu gitu. Ketika bukan menjadi seorang ibu, maka wanitaan itu dianggap tidak ada. Maksudnya tentang perempuan itu dianggap tidak ada. Sorry. Ya ternyata perempuan kalau tidak menjadi ibu, perempuan itu tidak dianggap ada gitu. Dinyatakan ada ketika perempuan menjadi seorang ibu. Makanya istilah-istilah ibu pertiwi, ibu presiden. Tapi sekarang kalau ada yang nggak punya ibu negara, bentar. Iya, semoga saja Indonesia punya ibu negara ya. Saya kembalikan kepada teman-teman. Mungkin itu saja sih. Yang lebih cocok aja, lebih enak aja. Kenapa Kak? Gitu ya. Tapi sekarang punya kabel Kak. Oke, tadi beberapa hal yang saya catat ya tentang bagaimana kita akan mengkaji tentang feminisme.
atau mungkin di beberapa tokoh yang mungkin beberapa dalam dua minggu ini kita bahas. Di antaranya Mary Wollstonecraft dan Betty Friedan. Dua-duanya juga sama-sama sebagai pelopor feminisme di zamannya, sebagai gelombang pertama, gelombang kedua. Bagaimana feminisme, dan dua-duanya, dan karena ini edisi feminisme liberal, dua-duanya dianggap sebagai pencetus liberal dalam ideologi feminisme. Tadi mungkin saya agak lupa tadi tanggapannya Banu waktu di awal tentang pertanyaan saya tadi kepada pemantik terkait keterpengaruhan atau siapa Mary Wollstonecraft. Sebenarnya pertanyaan saya bukan saya mempertanyakan rujukan atau kutipan atau apa. Cuman sebagai sebuah apa ya? Kalau misalkan kita bicara feminisme sekarang, kita mudah sekali gitu membicarakan tentang bagaimana gerakan-gerakan ini muncul. Karena saya melihat bahwa kalau kita tidak bicara filsuf, kita bicara kalau filsuf atau pemikiran filosofis itu bisa di momen apapun dan tidak perlu apa ya istilahnya, tidak perlu klaim dan lain sebagainya, apa ya istilahnya, itu fenomena umum lah. Sedangkan tapi kita membaca feminisme itu sebagai sebuah gerakan, dan gerakan itu bukan gerakan di bawah, bukan gerakan-gerakan yang tidak ada, yang tidak muncul ke permukaan. Justru gerakan ini merupakan gerakan-gerakan yang itu bertolaknya itu dari apa sih namanya, demonstrasi gitu. Maka saya katakan bahwa apakah Mary pada waktu itu bagaimana dengan kondisi di Prancis, saya lupa tadi Inggris sama Prancis, di antara negara-negara itu yang masih akut sekali dengan kondisi sosial yang masih diskriminatif dan patriarki, bagaimana ia bisa menyuarakan itu gitu kan. Saya rasa saya penasaran ke sana karena Betty Friedan maksudnya ada keterpengaruhan dengan Simone, bagaimana ia ternyata masalah ini ada. Jadi identifikasi terhadap ternyata kegelisahan ini bukan sesuatu yang muncul dari kaum perempuan, bukan gejala individu tapi gejala sosial. Nah, identifikasi bahwa itu sebagai gejala sosial itu bukan perkara mudah. Maka saya katakan bahwa gejala itu, identifikasi bahwa itu kesetaraan dan lain sebagainya, mungkin saya singgung bukan yang muncul dari langit gitu. Saya tidak setuju langit yang mana gitu kan. ya itu tadi ya tanggapan ke Banu. Masuk ke yang Ali. Iya makan gini ngaki. Itu serah mau kamu ambil yang mana poinnya. Ya mau serah kamu aja mau poinnya yang mana. Sambil gini ngaki no. Terus dari Ali tadi ya, saya justru tidak setuju sekali. Bukan tidak setuju aja, tidak setuju sekali. Ketika dibilang bahwa hak itu muncul dari langit gitu misalnya. Sebagai manusia dengan kemanusiaan, kita lahir sebagai manusia, oke gitu kan. Tapi hak dipisahkan dengan manusia, seolah-olah itu pemberian Tuhan yang muncul aku muncul sedangkan aku langsung bisa melakukan apapun, itu gak segampang itu gitu kan. Dia hak sesuatu yang tidak muncul sebagai bahan jadi. Kenapa? Karena kita hidup di lingkungan sosial, bukan satu orang misalnya apa ya istilahnya. Kalau dianggap bahwa hak itu tidak diperjuangkan dan hak itu bisa kita ambil seenaknya kita, mungkin tidak akan ada yang namanya konflik dan lain sebagainya, tidak akan ada yang namanya perebutan dan lain sebagainya. Karena itu medannya sosial, makanya itu juga perlu diperjuangkan gitu. Makanya perjuangan di awal, perjuangan laki-laki dan perempuan itu nggak sama. Laki-laki lahir ke dunia sebagai manusia, perempuan lahir kalau kita cek sejarah itu nggak dianggap perempuan. Kata Freud aja kita dianggap sebagai laki-laki yang gagal gara-gara nggak punya penis kan. Jadi itu membuktikan bahwa stereotip sosial, stigma sosial itu yang membuat hak-hak perempuan tidak didapatkan secara kemanusiaan, secara eksistensi, gitu kan. Jadi makanya saya katakan bentar dulu. Kalau sampean bilang secara kemanusiaan saya nolak, Mbak. Yang mana? Kalau secara barusan. Kalau sampean bilang secara sosial, secara iya, maksudnya ke situ. No problem. Tapi kalau secara kemanusiaan, bentar dulu. Ya, kamu salah ngambil poin. Hati-hati sampean, ini masalah. Iya, saya sudah hati-hati. Ini masalah kemanusiaan. Makanya saya katakan bahwa sebagai manusia kita lahir sebagai manusia, iya, kita punya hak-hak kemanusiaan itu, tapi juga bahwa hak-hak itu tidak diperjuangkan karena dalam medan sosial kita berinteraksi dengan manusia-manusia yang lain. Itu yang saya tidak setuju dari Ali tadi. Gak apa-apa ditanggapi nanti, Li. Nanti kalau misalkan saya pulang duluan di voice aja gak apa-apa. Terus dikatakan bahwa gerakan perempuan itu terlalu politisi. Saya setuju. Karena memang kalau tidak politis, gerakan-gerakan apa lagi gitu. Maksudnya saya menganggap bahwa gerakan feminisme di awal, maksudnya begini, tujuan politik itu kan bisa sebagai media kan. Maksudnya Betty Friedan pun meletakkan tujuan kesetaraan perempuan itu melalui media-media politis.
yaitu dengan cara dia masuk ke parlemen, mengubah mengamandemen aturan-aturan tentang hak buruh, itu melalui ke situ. Karena kalau nggak masuk ke sana, itu hanya sebagai apa ya namanya ya, gerakan-gerakan yang tidak muncul ke permukaan gitu. Gini akili. Itu, makanya saya katakan bahwa kalau gerakan itu politis, ya memang kita butuh gerakan-gerakan politis. Makanya munculnya gerakan feminisme itu bukan dari pemikiran, tapi dari gerakan demonstrasi. Demonstrasi waktu itu demonstrasi kalau nggak salah menuntut hak buruh, menuntut hak yang sama pada buruh perempuan, sehingga buruh perempuan mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki dengan jam kerja yang sama. Itu untuk apa? Tujuannya ekonomis, tujuannya politis gitu kan. Jadi saya rasa iya, lahirnya makanya feminisme sekarang muncul butuh pijakan ideologi. Sebagai apa? Sebagai dasar pemikirannya. Makanya ada feminisme liberal, ada feminisme marxis. Feminisme sebagai sebuah gerakan, dia menempelnya pada ideologi. Makanya ada feminisme Islam, ada feminisme multikultural, ada apa Kak? Iya, sebagai basis gerakannya. Berarti feminisme muncul dulu itu sebagai demonstrasi semata, baru dia membutuhkan yang namanya gerakan pemikiran, gerak apa sih? Ideologi lah. Makanya ada yang menggunakan ideologi marxis, ada yang menggunakan ideologi liberal dan lain sebagainya. Makanya di satu sisi saya setuju. Cuman kalau untuk orientasi politik, saya kurang setuju. Tapi kalau politis saya setuju. Tapi kalau untuk hanya sebatas untuk orientasi politis saya tidak setuju. Bisa dipahami lah ya. Next, ketiga, keleluasaan perempuan di rumah. Pemikiran-pemikiran semacam ini yang katanya Betty Friedan itu meresahkan. Karena menganggap bahwa ruang perempuan itu hanya di rumah, sedangkan ruang laki-laki di rumah dan di luar rumah. Padahal keduanya juga punya potensi dan punya kalau kita saya harus mengulang kembali ya, karena kebetulan kemarin nggak hadir ya. Jadi Betty Friedan dia awalnya merasa bahwa dia sebagai ibu, dia sebagai iya karena saya Betty Friedan ya, dulu ngisinya Betty Friedan. Ya nggak apa-apa. Nanti Mary kita singgung lah. Mary, karena Mary menikah kan. Jadi Betty Friedan itu kemarin dia merasa ketika dia menjadi ibu rumah tangga, dia merasa bahwa kehidupannya antara dia membangunkan anak, menyekolahkan anak, mengurus suami, setelah mereka semua berangkat, membereskan rumah, terus seperti itu tiba-tiba keluarganya, anaknya, suaminya pulang, terus seperti itu, kehidupannya seperti itu. Sampai dia bertanya-tanya apakah ini hidup? Ternyata yang ia rasakan, ternyata apa yang ia rasakan juga dirasakan oleh perempuan-perempuan yang lain. Itu menunjukkan bahwa perempuan merasa bahwa itu tidak cukup. Dalam arti bahwa perempuan juga membutuhkan ruang untuk berkreasi. Karena sebenarnya kerjaan domestik bukan kerjaan perempuan. Uang juga. Ruang. Lanjut dulu ya. Saya jadi pengen bertanya, Mbak. Iya, boleh. Pos dulu apa gimana? Sebenarnya saat perempuan bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, misalnya merawat anak, memasak, mencuci baju dan lain sebagainya. Saat mereka digaji, terus saat mereka diberikan apa istilahnya, kayak kenaikan pangkat, penghargaan, sebagaimana kita bekerja di kantor. Apakah posisi perempuan saat bekerja domestik yang sampai dikatakan domestik sampean barusan itu, apakah juga akan mendapatkan kegelisahan yang sama? Misalnya hak-hak yang kita dapatkan di kantor, terus kita dapatkan saat kita melakukan pekerjaan domestik di rumah, entah itu mengajukan cuti, mendapatkan gaji, mendapatkan promosi, saat itu diterapkan dalam pekerjaan domestik rumah tangga, apakah perempuan juga akan mengalami kegelisahan yang sama? Itu pertanyaannya. Karena saya merasa antara perempuan dan laki-laki yang mengutuk pekerjaan rumah dan menginginkan pekerjaan di luar rumah, itu hanya berdasarkan kepada misunderstanding dari proporsi dari pembagian peran. Bukan suatu hal yang bersifat ranah menundukkan, ranah dominasi dan lain sebagainya. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa kebosanan, sama seperti merawat orang sakit.
Sama seperti merawat orang sakit. Berat, gak ada liburnya. Tapi saat kita merawat, misalnya saya merawat misalnya, saya merawat orang sakit misalnya, entah itu anak saya atau istri saya atau orang tua saya di rumah, dengan merawat orang sakit yang ada di rumah sakit, secara fundamental posisinya berada di posisi yang sama, merawat orang sakit. Cuma perbedaannya bagaimana fasilitas publik, fasilitas misalnya kayak promosi, gaji, terus izin pengajuan cuti, itu tidak ada di dalam ranah rumah tangga. Nah, pertanyaannya, apabila itu diadakan di dalam ranah rumah tangga, apakah gelombang-gelombang feminisme itu juga bisa? Tadi tentang, oke, masuk dulu ya ke pembagian peran perempuan. Secara fundamen, problemnya bukan pada di mana. Iya, aku sedang belum sampai. belum, masih pengantar. Jadi problemnya bukan tentang apakah kemudian ketika perempuan di ranah domestik ia menerima gaji, ya kemudian tidak melakukan kegelisahan, itu problemnya bukan di situ. Problemnya bukan karena perempuan ada. Bentar dulu, bentar. Saya tidak mau mengulik problemnya, saya bertanya. Iya, bentar dulu. Apabila kayak gini, Mbak. Iya, kok paham? Bentar dulu. Saat orang kerja di rumah orang lain, misalnya, gitu iya, aja. Iya, paham pertanyaan kok, paham. Enggak, ini Kan perlu pengantar. ada bahasa-bahasa yang bisa mengalihkan. Gak usah ditarik-tarik ke sana. Saya nggak mau bicara Belum sama orang-orang kutarik. SMA ke bawah. Nggak bercanda yang itu. Belum kutarik. Jadi problemnya adalah maksudnya kita bicara pertanyaanmu waktu itu mungkin arahnya ke Betty Friedan waktu itu ya. Kenapa yang kuceritakan tadi tentang Betty Friedan, kenapa ketika dia merasakan kegelisahan, ibu rumah tangga ini merasakan kegelisahan ketika ia berkutat pada siklus rumah tangga yang seperti itu gitu pada waktu itu. Problemnya adalah karena perempuan, seandainya perempuan diberikan ruang untuk memilih, terserah dia mau memilih di domestik, memilih di ranah publik, pun dia misalnya dia kerja menjadi apa sih, asisten rumah tangga, ART enggak IRT misalnya. Dia ART, kan kerjanya juga sama seperti ibu rumah tangga misalnya. Dia mau aja, apa kemudian dia tidak mau menjadi ibu rumah tangga? Dia lebih memilih mana? Apakah kegelisahan ini selesai? Kegelisahannya sebenarnya karena pada waktu itu perempuan tidak diberi ruang untuk memilih. Dia hanya diberikan template bahwa keleluasaanmu hanya di sini. Makanya pada waktu itu Betty Friedan mengatakan bahwa jangan menjadikan ibu rumah tangga itu sebagai tujuan. Tapi bagaimana dalam rumah tangga itu ada pembagian peran. Kan sebenarnya di sana problemnya. Karena perempuan tidak diberi keleluasan untuk memilih kerja-kerja tertentu. Perempuan diberi stigma bahwa perempuan idealnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Itu problemnya pada waktu itu. Kalau misalnya sekarang perempuan itu digaji dan menjadi ART dia suka, menjadi IRT dia tidak suka. Itu kan secara pertama subjektif. Karena apa? Problemnya adalah ketidakadanya pembagian peran. Adanya dominansi terhadap kerja-kerja tertentu. Maksud sampean penarikan dari tidak adanya pembagian peran tuh gimana? Maksudnya kemana? Jadi gini. Itu sudah peran loh. Iya. Pembagian perannya itu gimana? Okay. Jangan-jangan bobroknya generasi karena tidak ada ketulusan dalam rumah tangga. Sosok bicara ketulusan. Gak usah bicara ketulusan. Jadi gini. Beliau itu adalah orang yang paling tulus. Siapa? Ibu. Iya memang. Kenapa? Ya kita bicara nantilah. Jadi pada waktu itu kita kan tadi bicara kegelisahan. Pada masa abad 18, pada waktunya Betty Friedan itu, perempuan itu hanya menjadi ibu rumah tangga. Dia tidak diberi ruang untuk memilih apakah dia mau punya potensi lain. Tapi dia faktanya tidak Mary ruang. jadi penulis. Apa sih? Faktanya Mary jadi penulis. Kan tadi aku berangkatnya dari Betty toh. Iya enggak, abad 18. Iya. Mary ini abad 18. Makanya tadi aku tanyakan. Iya faktanya Mary jadi penulis, bukan jadi ibu rumah tangga saja. Makanya gini. Coba bentar dulu, diem dulu ente, ya, diem dulu. Makanya pada waktu itu Betty Friedan, pertanyaannya jangan usah ke Mary, Betty Friedan jadi apa? Ya kan? Dia jadi politisi. Kalau memang kita mau bicara fakta, ya toh, nggak usah ke Mary, kita bicara Betty, gitu kan? Pertanyaannya makanya Betty bilang ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan terlarang. Semua perempuan boleh menjadi ibu rumah tangga. Itu makanya aku nggak bilang ke kamu, aku bilang ke kamu emang. Kan ini bicara soal pengantar lah. Pada waktu itu tapi bagaimana ibu rumah tangga itu tidak menjadi klaim.
klaim dominansi bahwa perempuan hanya memiliki ruang itu, tetapi bagaimana perempuan juga memiliki potensi-potensi yang lain. Dia juga bisa menjadi penulis, dia bisa menjadi pengajar, termasuk saya pada waktu itu Betty Friedan mengatakan, saya juga sebagai ibu rumah tangga, tapi saya juga punya ruang. Sewaktu itu dia kerja di media, Oke. juga menjadi politisi. Pada waktu itu seperti itu. Bisa saya Itu. sederhanakan pertanyaannya? Iya, Gini, gimana? gini aja. Kegelisahan itu, kan itu kegelisahan yang dihadirkan oleh orang posisi ibu yang menjadi ibu rumah tangga. Iya. Nah, tadi sampean juga menyinggung motif ekonomi. Nah, saya pertanyaan. Bentar, kapan aku bilang itu motif ekonomi? Tadi masuk. Yang mana? Tadi. Yang mana coba? Tadi ada motif ekonomi. Enggak, aku nggak pernah bilang motif Nggak ekonomi. ada. Ada pembahasan. Yang mana? Gini, Bahasa motif ekonomi. makanya. Saat berbicara politisasi politik Iya. pada Gerakan akhirnya feminisme ya? ekonomi. Nih, Iya. tak sederhanakan saja. Iya, gimana? Saat dalam sistem pekerjaan domestik itu dilakukan, ini pertanyaannya sederhana. Saat di dalam sistem pekerjaan domestik itu diterapkan bagaimana aturan-aturan yang ada saat hal itu dilakukan dalam pekerjaan yang non domestik, misalnya dalam perusahaan, pemberian insentif, pengajuan cuti dan lain sebagainya, apakah itu dapat menekan kegelisahan tersebut? Itu aja. Itu sederhananya, iya. Iya. Kalau sudah masuk di posisi itu, berarti perempuan sudah boleh memilih untuk masuk terjun ke dunia publik. Kok bisa? Kan kamu bilang begini, kalau perempuan sudah bisa dapat insentif, ya kan? Perempuan sudah dapat gaji, ya kan? Di ruang non domestik, apakah itu bisa menekan? Salah. Kan tadi gitu pertanyaanmu Bukan. kan? Saat pekerjaan domestik, Iya dibayar. ada pekerjaan domestik, Ah, ah. diterapkan sistem Gimana? yang didapatkan dari pekerjaan non domestik. Oke. Bukan bekerja bukan dikerja dalam Maksudnya konteks yang non domestik. bentar. Maksudnya ibu rumah tangga digaji gitu kan? Sederhananya gitu. Enggak hanya digaji. Iya, maksudnya Dapat paling mengajukan digaji, cuti. insentif, oke. Nah, ya insentif, dapat cuti, dapat lain sebagainya. Apakah itu dapat menekan kegelisahan tadi? Kalau menekan ya, Terus iya menekan. menyelesaikan? Tidak. Kenapa? Aku bilang menekan karena kalau perempuan bisa mengajukan cuti, berarti kan dia sebagai subjek, paham maksudku? Dia sebagai subjek, dia bisa mengajukan cuti, dia bisa mengajukan libur, berarti kan dia punya hak suara. Paham maksudku kan? Tetapi dalam rumah tangga yang dikatakan Betty, ketika perempuan tidak punya hak suara, tapi kalau dia punya hak suara di dalam sistem rumah tangga, maka menurutku iya itu menekan. Pertanyaannya, dalam ranah rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan, apakah bisa mengajukan cuti? Itu aja. Ya makanya. Dalam konteks rumah Pertanyaanmu kan, tangga. itu kan pertanyaanmu sendiri. Gini, dalam konteks rumah tangga, baik laki-laki dan perempuan, apakah bisa mengajukan hal itu? Dapat mengajukan cuti, dapat memilih bahwa dia mau peduli atau tidak terhadap rumah tangganya masing-masing. Kan enggak bisa. Ya makanya Kan nggak bisa, kan gitu ya. makanya maksudnya begini. Sederhananya kan tadi kalau misalkan bisa mengajukan cuti, mereka akan mengajukan cuti kalau punya hak suara. Problemnya bukan tentang dia sistemnya, tetapi hak suaranya. Maksudnya begini, subjek, bentar kita itu pengantar. Nah, Iya. pertanyaannya gini, kan posisi yang dipermasalahkan sama perempuan yang sudah mulai muak dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangganya. Poinmu itu yang salah kamu ambil, no. Gimana? Makanya tadi diem dulu sebelum aku selesai. Iya, Bentar gimana, dulu. gimana. Aku sabar ini. Aku tidak sedang maksudku begini kan. Makanya di Betty Friedan kemarin kita tidak pernah mengklaim bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang salah. Pekerjaan yang iya, makanya diem dulu sebentar. Itu tidak menganggap bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang rendahan dan lain sebagainya, atau sebatas pekerjaan domestik pekerjaan yang lain sebagainya. Tetapi ketika perempuan dan laki-laki dalam konsep rumah tangga itu sama-sama diberi ruang, makanya pada waktu itu stigma yang ada pada masanya Betty Friedan, ibu rumah tangga itu template, tidak ada hak suara, perempuan hanya melakukan kerja-kerja rumah tangga, itu yang dituntut. Betty Friedan mengatakan bahwa kita harus punya hak suara, sehingga kerja rumah tangga itu bukan kerjanya perempuan saja, dan perempuan diberi ruang untuk juga bereksplorasi di publik. Itu doang. Masalah misalnya hak cuti dan lain sebagainya itu kan analogi yang gini. Kami tidak masalah pemikiran Betty Friedan itu, kami nggak mempersalahkan. Iya. Cuma ada pertanyaan. Kan tadi kegelisahannya karena itu. Kami tanya, saat itu kira-kira diterapkan, apakah kegelisahannya itu bisa ditekan atau bisa usai? Iya. Pertama, bisa. Iya, sudah aku jawab. Terus, saya tanyakan, tak lanjutkan nih pertanyaannya. Kan tadi kayak
saat kita sudah memiliki hak untuk mengajukan cuti terhadap kegiatan rumah tangga pun, berarti kita sudah dapat memiliki gini-gini. Nah, saya kasih faktanya nih, bahwa baik laki-laki maupun perempuan, karena yang dipermasalahkan feminisme kan mengambil oposisi dari laki-laki, seakan-akan laki-laki itu dapat mengajukan cuti dalam menunda atau mengabaikan hal-hal yang bersifat rumah tangga gitu ya. Karena mungkin karena ruangnya ada di ruang publik, bukan di ruang rumah tangga yang minim dengan akses apapun itu ya. Karena saya tahu sendiri pekerjaan rumah tangga itu mungkin bagi sebagian orang yang memang tidak suka itu sangat melelahkan ya. Nah, pertanyaannya saya tak lanjut, Mbak. Fakta laki-laki dan perempuan itu sama-sama tidak bisa mengajukan cuti terhadap permasalahan rumah tangga. Gitu. Jadi ini bukan tentang laki-laki dan perempuan lagi, gitu lah masalahnya ya. Ya. Pertanyaannya, kan tadi sampean apa ya? Kok Betty Friedan gini dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa itu sama seperti mengambing hitamkan laki-laki, seakan laki-laki tidak mengambil tanggung jawab di dalam konstruk rumah tangga gitu. Misalnya kayak gini. Yang di apa tadi? Yang disuarakan oleh Betty Friedan ya. Jadi Betty Friedan banget ini karena memang Betty Friedan ini ya. Jadi Betty Friedan banget ya. Ya kan? Ya jadi Betty Friedan tadi. Apa itu? Ada ruang untuk memilih antara laki-laki dan perempuan. Itu kan urusan rumah tangga. Itu urusan rumah tangga. Apakah itu harus diatur hukum? Enggak, apa itu harus diatur hukum gini? Maksudnya kayak gini. Ada kasus temannya Kak Rifki. Ada kasus temannya Kak Rifki main lempar dadu. Maksudnya lempar dadu ini kayak judi. Jadi dia nikah sama perempuan. Jadi dia bikin challenge suami sama istrinya. Yang laki-laki kerja 1 bulan, yang perempuan kerja 1 bulan. Hasilnya yang lebih gede itu dijadikan sebagai sign, sebagai tanda bahwa oh berarti kamu yang lebih pantas untuk mencari uang di luar dan satunya yang lebih pantas untuk kerja di dalam rumah. Gitu. Alhasil ternyata yang perempuan lebih banyak pendapatannya. Sehingga berdasarkan kesepakatan yang disampaikan tadi, akhirnya perempuan yang kerja di luar, yang laki-laki ada di dalam rumah tangga. Menjadi bapak rumah tangga lah. Ya. Apakah hal itu, maksudnya kayak di dalam ranah hal yang bersifat rumah tangga, apakah hal itu juga harus diatur secara kenegaraan? Gitu. Oke, iya. Gini. Pertama begini. Konsep atau kondisi sosial yang menjadi titik tolak permasalahan kedua Mary sama Betty Friedan ini, karena sama-sama gelombang pertama, gelombang kedua, itu tidak menyalahkan laki-laki, tidak mengkambing hitamkan laki-laki, tetapi mengkambing hitamkan bagaimana stereotip itu saya katakan bahwa membuat peran perempuan sesuai template hanya sebagai ibu rumah tangga. Itu kan, makanya pada waktu itu saya kembali lagi ke Betty tuh. Awalnya dia merasa ini kegelisahanku aja. Apakah itu hanya gelisahanku? Ternyata itu juga dirasakan perempuan-perempuan yang lain. Makanya itu ya kan sebagai sebuah gejala sosial. Gejala sosial yang kemudian masuk ke ranah misalnya pertama, ada faktor-faktor yang lain. Ada media yang membuat stereotip bahwa kerja-kerja perempuan hanya di ibu rumah tangga. Itu yang mendukung. Apakah itu hanya laki-laki? Enggak. Ya kan? Yang kedua, hukum-hukum pada waktu itu ketidaksetaraan upah buruh, itu yang diperjuangkan. Apakah itu laki-laki saja? Enggak. Makanya pada waktu itu saya katakan tadi itu gerakan politis. Kenapa? Karena pada waktu itu dia merubah, mengamandemen bagaimana caranya upah buruh. Mungkin itu yang kamu anggap ekonomis tadi kan. Karena pada waktu itu perjuangannya Betty itu memang karena sana. Bagaimana menyamaratakan upah buruh. Kalau ditanya tadi dicontohkan tentang kerjanya apa Kak Rifki dan istri, itu ideal sekali. Karena memang pada waktu itu sama dua-duanya sama-sama menjadi subjek kan. Mereka sama-sama menentukan arah rumah tangga. Makanya yang diperjuangkan baik di Betty maupun di Mary bukan tentang kerja domestik.
Bukan tentang bagaimana dua orang suami istri menentukan arah rumah tangganya, bukan itu, tapi gejala sosial. Bagaimana perempuan dibuat seolah-olah dia, misalnya dia tidak mendapatkan haknya sebagai hak publik. Misalnya stereotip yang membangun stigma. Itu gejala sebagai gejala sosial. Masalah rumah tangga seperti Kak Rifki dan iya. istrinya, bentar dulu. Kak Rifki dan istrinya seperti itu, ya itu bagus. Ya, nggak ada masalah dengan itu. Pertanyaannya, gimana regulasi misalnya ini mau diterapkan dalam hukum karena belum dijawab ya. Misalnya jawabannya iya. Gimana cara membangun rumah tangga yang seperti Kak Rifki dan istrinya? Makanya. Karena itu yang harus diselesaikan. Makanya, Feminisme bentar, Bentar, makanya, bentar dulu ente. Bentar, makanya bergeraknya bukan kepada apa sih? Masing-masing kakak, kepala rumah tangga, bergeraknya di ranah mindset, pemikiran, bagaimana stereotip yang membuat seolah-olah perumah tangga itu tuan dan budak, itu yang mau dirubah. Beranahnya ke pemikiran, buat apa kita masuk ke sama-sama keluarga, silakan kalian jadi suami istri yang baik, dan ngebuat apa kerja-kerja seperti itu. Justru masuknya kerana pemikiran, kerana kebijakan. Berarti pada waktu secara itu. hukum jawabannya enggak. Yang mana yang enggak? Maka bentar, pertanyaanmu yang salah. Pemahamanmu yang salah terhadap aku, maksudnya. Minta dipahami. Oke. So, pemahaman, apakah pernyataanku terlalu susah untuk dijelaskan, terlalu susah untuk dipahami gitu kan? Itu bukan gejala Ini pertanyaan bukan gejala privacy. masalah gini. Itu Bang. gejala sosial. Ini pertanyaan pengembangan. Saya nangkep Dan ya. sampai balikan ke Betty Friedan dan Mary. Wah, itu yang agak repot. Iya. Makanya Ini bentar, pertanyaan karena- pengembangan. iya. Karena ini kan feminisme liberal. Iya. Gambaran feminis liberal Iya. itu mengambil posisi yang oposisi dari laki-laki. Aku jawab gitu secara ya. gamblang. Iya, perlu ke bawah kerana hukum. Tetapi bukan pada bagaimana pengelolaannya, tetapi bagaimana batasan-batasannya, seperti KDRT mulai ditambah pasal-pasalnya, misalnya tentang aturan-aturannya, terus apa tuh ada lain-lain lah, saya tidak tahu bagian hukum lah. Berarti kira-kira Bukan- nanti di dalam ranah hukum harus ada laki-laki harus membuka ruang diskusi dalam Bukan pembagian peran laki-laki. dalam keluarga. Iya, Bang. Oke. Dalam konteks rumah tangga gitu. Susah untuk gimana ya? Saya katakan bahwa dalam rumah tangga itu bukan ranah hukum. Tetapi ketika itu berkaitan dengan penyelewengan, itu yang diberi regulasi. Sama seperti agama, kalau tidak dilarang silahkan dilakukan. Kalau dilarang ya tidak boleh. Sampai itu dilarang ya kan begitu. Oke, itu Vina, bentar dulu. Pertanyaan pun gimana? Jangan nambah pertanyaan ya. Enggak sih, enggak. Cuma menambah sedikit gitu. Bentar dulu kok kita Sedikit. amar sebentar. Jadi gini. Bentar dulu. Bentar dulu. Untung saya ada di tengah-tengah itu. Kan Saya siapa? bisa mendamaikan antara dua kawan saya. Nggak usah sok jadi. Gendong amarah. Ingat Bang, ini yang berapa? Bentar dulu. Bentar, Nah. kita mari Goli. Jadi gini loh. Ini kalau kita itu dihadapkan dengan kebenaran yang sifatnya parsial itu, atau kebenaran yang sifatnya perspektif itu. Sama-sama menggunakan sudut pandang itu. Banu saya yakin menggunakan sudut pandang dia sebagai laki-laki. Mbak Winda pun demikian, menggunakan sudut pandang dia sebagai perempuan itu. Karena kalau memang ada stereotip bahwasanya perempuan itu harus di rumah itu, sama juga ada stereotip yang menempatkan laki-laki itu harus di luar rumah itu. Yang tidak pernah dipertanyakan apakah laki-laki nyaman dengan posisi itu. Tidak pernah kan ada pertanyaan ke laki-laki apakah dia nyaman di posisi di luar. Itu. Yang itu Itu stereotip adalah sosial. dampak patriarki. Dengarkan dulu. Apakah memang ada pembicaraan sebelumnya? Tidak Nah, ada. itu dia. Patriarki memang tidak baik, Li. Setiap pernikahan itu selalu ada stereotip perempuan di dalam, laki-laki di luar. Padahal tidak semua laki-laki yang menyaman ada di luar. Nah, tidak semua. Tapi kami tidak cengeng ya. Iya, tapi tidak cengeng, tidak ngadu-ngadu, harus karena kami sadar sebagai laki-laki itu kami bertanggung jawab atas keluarga. Nah, ya gitu loh. Maksud saya itu. Jadi bagi saya itu, persoalannya kembali ke Mary itu. Mary itu memandang bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memang digendaki dalam pernikahan dan itu sebagai mitra. Namanya sebagai mitra keluarga. Oke. Mitra dalam keluarga, membangun rumah tangga. Coba bagi tugas. Sejauh ini Media partner apa sponsorship? Jadi bagi saya keduanya ini laki-laki maupun perempuan sama-sama kalau memang perempuan merasa menjadi korban konstruk sosial atau stereotip sosial,
kalau memang mau dibilang gitu, iya itu perspektif kalian sebagai perempuan. Tapi laki-laki sama juga perspektif dia sebagai laki-laki. Bagaimana dia harus memperjuangkan kemauannya. Belum lagi ijazah yang dia perjuangkan mati-matian di bangku kuliah sebagai tanda ijazah palsu. Dia tuh pernah sekolah. Sering dijadikan alas untuk dia melamar kerja itu. Apakah pernah terbayangkan oleh pihak tertentu bahwasanya laki-laki nyaman di posisi itu? Tapi memang tidak ada gugatan. Tidak, dalam artian tidak pernah ada laki-laki yang menggugat saya ingin di rumah tangga itu. Itu keluh kesahmu sebagai laki-laki. Bukan, saya mencoba untung saya di tengah. Saya kembali lagi ke awal. Bisa mendamaikan dua teman saya yang tengah ditahan amarah, saling membuka masa lalunya. Anjir. Oke, ya terima kasih. Akhirnya saya bisa mendengar keluh kesah sebagai dari seorang laki-laki ya. Ya Li turut bersedih ya. Ternyata begitu yang dirasakan laki-laki ya. Oh iya. Makanya saya bilang bahwa iya memang sifatnya memang dari parsial itu kemudian menjadi sebuah gerakan nasional kan gitu. Iya, jadi menambah masalah apa? Enggak. Dari Kabano dari Kabano dengan Kali itu seakan-akan gini. Saya sering kali mendengar kalimat gini. Hakikat dari laki-laki itu adalah bekerja gitu. Nah, seandainya memberikan gerakan patriarki ala Mode Baran, mending lebih di rumah aja daripada di luar ya. Cuman kalau demikian yang terjadi, maka norma sosial yang menimpa kami adalah percuma kalian nikah kalau si laki-lakinya jadi pengangguran gitu. Makanya gitu. Gimana? Iya, oke. Silakan Lis. Apa PTPS? Oh, KPPS. Yang BBK langsung Fortuner ya. 3 liter. Saya mau nyeletuk, Mbak. Atau gue usah nyeletuk lagi. Nyeletuk bener. Enggak, soalnya kayak laki perempuan kerja di rumah itu sebenarnya enak kalau introvert. Masalahnya ini orang-orang ekstrovert jadi penggerak feminisme. Sampean jangan mengganggu keenakan kami orang-orang introvert kan gitu ya. Oke. Cek. Mbak. Cek. Ini kedengeran ya? Oh ya kedengeran. Sama yang tadi kan. Sama. Ya, sebenarnya kalau membahas soal ini itu saya sudah capek, ya kan? Dari kemarin sudah bahas, dari sebelum-sebelumnya sudah bahas. Di mana-mana juga dibahas seperti itu kan ya. Saya kemarin kan sempat mengatakan seperti ini kepada ibu pemateri ya kan ya. Bahasanya saya beri penawaran, maunya perempuan itu di mana? Kalau semisal maunya perempuan di luar dan pengennya laki-laki itu di dalam, ya udah nggak apa-apa. Apalagi kalau seperti saya ya kan ya, laki-lakinya. Saya lebih enak di dalam daripada di luar. Kan kayak gitu. Jadi hal ini ya kalau kita hanya mengedepankan emosi ataupun perspektif masing-masing memang tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau dari pandangan apalagi yang ini yang membahas adalah orang-orang yang tak pernah berpengalaman. Ya kan? Hanya bisa mereka-reka kan ya. Berencana. Tapi saya mau lihat nantinya ya kan ya. Saya mau lihat nantinya pejuang feminis dan pejuang patriarki seperti apa ketika menikah. Karena banyak korban-korban dari feminisme, pejuang feminisme, tapi pada akhirnya ketika menikah jadi babu juga. Iya kan? Sama, tidak ada bedanya dengan yang para pendahulu seperti itu kan ya. Tetap jadi tapi tetap jadi budak-budaknya para suami gitu. Ya, mungkin itu saja. Saya pengen nanggapin Mas Hendra. Mungkin bukan jadi budak, Mas. Memang ini mungkin fetisnya memang gitu. Mungkin. Apalah tadi?
Ini kan masih awal-awal no. Yang liberal kemarin kan sudah Judith Butler sudah dibahas kan. Itu kan udah masuk ke ranah liberal juga. Terus bicara tentang tadi, oh ya, yang kegelisahan Ali, Nanang, Hendra ya, saya sudah turut berduka ya atas dampak-dampak patriarki yang yang kalian alami. Memang sebenarnya itu. Jadi gini, gerakan patriarki. Bentar dulu, coba diem dulu. Laki-laki introvert juga setuju sama feminisme. Laki-laki. dikira introvert itu nggak pengen keluar. Kak, yang introvert juga pengen keluar kan ya? Introvert juga pengen keluar, ya kan Kak ya? Introvert. Kalian cuma di luar rumah, emang nggak mau masuk ke rumah, gitu kan? Aduh. Gila kalian ya. Terus bicara tentang jadi dampak patriarki itu tidak hanya membuat perempuan, maksudnya tidak hanya dampak patriarki itu tidak hanya bagi perempuan, tapi dia juga merugikan laki-laki. Dalam diem dulu coba no. Ya tuh bener panjang sampai lupa ya. Diam li. Cisar. Jadi patriarki itu tidak hanya berdampak bagi perempuan. Karena apa? Ada stereotip yang itu dijadikan sebagai standar bahwa perempuan harus seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Perempuan itu harus feminim, harus seperti ini, harus apa namanya? Harus tidak boleh kalau batuk tidak boleh bersuara, tertawa tidak boleh bersuara. Diam dulu bentar. Kata siapa? Makanya, bentar. Itu maksudnya gini, dari sejarah, dari historis, stereotip itu muncul atau yang dilanggengkan sampai sekarang bukan dari perempuan. Enggak. Jadi gini. Enggak. Laki-laki membentak dulu coba. Coba diem dulu coba. Justru itu. Coba diem. Sebentar, seandainya boleh itu perempuan itu, seandainya bunyikan tut itu boleh diubah tidak berbunyi tut itu. Mungkin perempuan akan mengubahnya. Bisa tit gitu. Oke. Biar terdengar udah. merdu oleh laki-laki itu. Udah. Oke. Next ya. Maksudnya gini, kalau kita bawa ke dalam, maksudnya apa harus kembali lagi ke sejarah. Bagaimana stereotip itu muncul dan dari mana itu muncul. Maksudnya kita tarik ke misalnya dari abad 7 lah atau kegelapan barat lah. Bagaimana perempuan atau dalam sejarah agama-agama lah. Bagaimana perempuan itu dibuat seolah-olah perempuan itu sebagai sumber dosa sehingga dia harus di rumah. Bagaimana perempuan dianggap sebagai perhiasan. Jika mereka sama seperti sekarang bisa menolak. Misalnya kita jadi gini, fenomena standarisasi beauty privilege misalnya di sekarang dengan di dulu itu beda. Diam dulu Li. Jadi dulu perempuan tidak diberi ruang, bahkan dia tidak dianggap sebagai manusia. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai pajangan. Standar-standar itu yang Jadi patriarki itu membuat standarisasi bahwa perempuan harus begini-begini begitu. Sedangkan laki-laki itu tidak boleh nangis, tidak boleh cengeng dan sebagainya. Laki-laki itu harus kekar dan lain sebagainya. Nah, makanya gue bilang ini stereotip. Saya kenapa aku tidak bilang itu stereotip? Nah, makanya itu beda, itu kampanye. Itu kampanye. Di PTPS Benli. Enggak masuk, cuman ku singgung aja, ku tag aja. Jadi patriarki standar-standar itu yang menyebabkan standar-standar ini membuat bahwa laki-laki semuanya digeneralkan seperti ini, perempuan digeneralkan juga seperti itu. Perempuan dan laki-laki digeneralkan seolah-olah tidak ada perbedaan sama sekali antara laki-laki dan perempuan. Seolah laki perempuan itu sama semua, laki-laki itu sama semua. Tahu lah. Iya, oke, benar, sama-sama manusia. Justru itu kalau dia melihat bahwa perempuan dan laki-laki atau perempuan sesama perempuan sebagai manusia, sedangkan mereka punya fitrahnya, sedangkan perempuan punya
manusia sebagai manusia itu punya keunikannya masing-masing, maka seharusnya mereka diberi ruang untuk berekspresi, bukan tentang bagaimana mereka menuruti standar-standar itu. Kenapa tidak semua laki-laki introvert, tidak semua laki-laki ekstrovert? Ada perempuan yang introvert juga perempuan yang ekstrovert. Makanya beri ruang-ruang itu yang diperlukan. Makanya patriarki itu tidak hanya merugikan perempuan tapi juga merugikan laki-laki. Bagi laki-laki yang tidak memenuhi standar, gitu kan? Bagi laki-laki yang ekstrovert, mereka misalnya laki-laki yang lahir sesuai dengan standar gitu misalnya, sesuai dengan standar yang berlaku sebagai stereotip yang mana digambarkan oleh patriarki bahwa laki-laki harus suka kekar, roti sobek dan lain sebagainya. Kasihan laki-laki yang kurus gitu kan. Makanya itu tidak memberi Kurus ruang. roti sobeknya ada. Duh. Sama-sama nggak ada, kan six pack. Enggak, belum tentu. Iya, terserah lah. Intinya ada standar-standar itulah. Saya nggak pernah lihat yang sesuai yang kayak gitulah. Kecuali di drama Korea ya. Untung Mbak Winda gak punya pasangan yang ada di museum. Seandainya ada dia hadir di sini, saya akan bilang nanti kalau sudah menikah kamu di dalam biar Mbak Winda yang keluar. Saya bilang kayak gitu serius. Berarti nggak usah ada pintu ya? Gak usah. Oh, iya. Makanya aku tanya, berarti nggak perlu pintu ya? Iya benar berarti. Bisa nggak ada pintu, bisa nggak ada pintu. Ya Iya kalau bisa. ada pintu ya harus digembok nanti. Iya, jadi itu ya. Masuk lagi ya, selamat datang. Kemarin juga termasuk mendukung dari Hendra juga bagaimana perempuan. Saya jadi chat 1 2 3 4 5 6 7 8. Jangan kegeeran. Lawan banding 1. Ada sih feminisme sekali. Sebenarnya Bang nggak perlu seuzon, Mbak. Saya juga setuju dengan pandangan-pandangan Saya nggak seuzon, saya sudah yakin. hak perempuan. Seul yakin nih, seuzon. Cuma kadang saat kita mengambil posisi oposisi terhadap laki-laki, itu suatu penarikan yang kekanak-kanakan. Justru ya. itu, bentar. Bentar dulu, bentar. Antara ini. Oke. Perempuan kan merasa ditindas. Iya kan? Perempuan merasa ditindas. Dan ketertindasan, penindasan itu terjadi oleh relasi kuasa. Bukan gender tertentu. Ya kebetulan aja waktu itu yang berkuasa laki-laki. Ya sekarang yang berkuasa perempuan kok 20% di DPRD. Iya kan? Iya. Iya kan? Maksudnya saat pengambilan posisi pengambilan posisi aja kayak pengkambing hitaman ini yang tidak dewasa saja sebenarnya. Iya, aku Tapi setuju. saat mengatakan bahwa dalam ranah hal ini terjadi teori ketundukan misalnya kayak kan saya sering bertanya kepada Mbak Winda, kenapa perempuan itu punya hasrat terhadap kecantikan? Kalau menurut Mary, fungsi pendidikan perempuan kalau kita kembali ke Mary ya, Mary Wolf siapa gitu ya. Kalau kita kembali kepada paham yang Meriano yang kritik tentang pendidikan perempuan yang tadi digambarkan cuma maksimal mentok sampai 8 tahun, itu semuanya berfungsi kepada bagaimana perempuan mempersolek dirinya, sehingga pendidikan perempuan itu pendidikan yang berakibat kepada kemampuan seksualitasnya semata, termasuk kecantikan, body bohai, cara Gemoy. Lah iya ya gemoy ujung-ujung gitu. Terus caranya menari, caranya dia bersikap, caranya dia menampakkan ketulusannya, cara dia mengekspresikan rasa cintanya. Jadi itu semua itu menjadi hasrat perempuan ya. Bahkan sampai saat ini, detik ini. Oke, saya tanya, siapa kaum feminim yang memang benar-benar ogah terhadap hal yang bersifat kecantikan? Ada riset mengatakan bahwa laki-laki 71% menikahi perempuan karena karakternya, bukan karena kecantikannya. Yang karena kecantikannya itu dibawa koyo. Iya, lo kok tahu sampean, Mbak? Kamu kok ketawa? Itu sign. Gak sadar. Jadi kenapa kecantikan itu menjadi apa namanya? Menjadi tirani. Bukan menjadi tirani lagi. Bukan menjadi jebakan. Menjadi Tuhan ya, apa ya? Menjadi arah yang selalu ingin dituju perempuan. Makanya kalau kita melihat bagaimana nenek sihir di karakter-karakter film di sini. Nenek sihir itu adalah nenek yang memiliki hasrat akan kecantikan abadi. Nenek sihir bukan nenek lampir. Kamu kali
Nenek lampir mah 20%. Makanya 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 nasi. pun saya sebagai Makanya siang gratis. makanya saya pun maksudnya begini, saya juga bukan anti feminisme, bukan anti kritik. Feminisme penuh dengan kritik. Pun saya juga punya kritik terhadap feminisme. Iya, kamu juga ngomong ini. Ini bukan jawaban. Bentar dulu. Iya, bentar dulu makanya. Enggak, untuk ini aku setuju. Setuju dalam artian bahwa Gak bisa setuju-setuju, itu sama dengan debat terakhir nanti setuju-setuju bentar terus. dulu, kan masih banyak tema-tema subtemanya kan. Subtemanya masih banyak. Jadi memang kalau apa ya, standar dalam patriarki, standar-standar itu memang memperbudak perempuan, sehingga seolah-olah kalau kita misalkan perlombaan, kita berlomba-lomba untuk sampai kepada standar kecantikan. Standar kecantikan itu sebagai stereotip orientasi dari patriarki, bukan laki-laki. Saya tidak pernah bilang laki-laki, saya bilang patriarki. Patriarki itu sebagai sebuah sebagai stigma yang dianggap sebagai itu suatu kebenaran yang terus diproduksi gitu. Pertanyaannya Mbak Winda ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Untuk sampai ke inti-intinya, saya belum sampai membacanya kayak kan tadi ditanyakan mengapa suara Mary ini bisa terdengar di sistem monarki tersebut gitu. Mengapa tidak sama dengan wanita-wanita lainnya pada saat itu kan? Apalagi pada saat itu juga terdapat penindasan begitu. Nah, yang saya temukan di situ adalah Mary ini kan sebagai penulis ya, sebagai penulis, pengajar, juga penerjemah di suatu penerbitan gitu ya. Iya, penerbitan buku. Nah, jadi Mary di situ, sosok Mary itu sudah dikenal oleh banyak orang. Penulis, bukunya ya suara dari Mary ini terdengar dari bukunya ini, melalui bukunya ini. Di samping dia sebagai pengajar, begitu. Kalau melihat dari siapa saja orang-orang Mary sih, kok bisa Mary menjadi tokoh gitu. Nah, itu saya belum tahu. Saya masih belum tahu mengapa bisa nama Mary semelejit ini. Namun yang saya tangkap di sini adalah ketika dia menjadi pengajar, berarti dia bisa berbaur dong dengan sesamanya. Bahkan dia juga bisa memberikan doktrin-doktrin mengenai perempuan, sehingga juga bisa didukung oleh kalangan di situ yang diajarin begitu. Intinya Mary bisa menangkap lah. Ini ya Kak, takut salah juga. Mary, kenapa Kak? Enggak lah. Ya biasanya senior. Biasanya senior yang ngedoktrin maba-maba. Iya. Mungkin hanya itu ya Mas. Soalnya sebenarnya saya itu lowong hari ini. Cuma tadi dadakan, saya itu aslinya orang Sampang, Pantura. Kebetulan juga ada ini. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa bertemu lagi, dan saya insya Allah kesini Kak untuk siap. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.